sekolah bisnis ya, Mas Menteri. Saya mengajar kepemimpinan, leadership ya, mengajar entrepreneurship tentunya. Itu yang saya ajarkan, Mas Menteri. Tapi kan teori ya, Mas Menteri. Begitu Mas Menteri bicara itu betul-betul pengalaman nyata. Jadi bukan main ya. Saya sesuai dengan harapan Mas Menteri, maka waktu ini kita dedikasikan untuk teman-teman semua. Saya ikut aja ya, Mas Jupri, dari urutan ya, dari Mas Hendri Maulana. Saya mohon singkat supaya makin banyak yang punya kesempatan, singkat tapi tajam, itu kehebatan seorang pemimpin tentunya ya. Saya persilahkan, kok sekarang berubah ya, benar ya ini urutannya ya. Muhammad Faisal, oh maaf, udah masuk ke bawah. Silakan Hendri, singkat padat, dari mana dan mau kemana, sepertinya penting supaya connect ya. Makasih. Baik, terima kasih. Selamat siang Mas Menteri, izin bertanya. Saya Hendri Maulana, asli dari Pangandaran dan studi tujuan sekarang di ITB, ambil pengajaran matematika. Yang ingin saya tanyakan mengenai tentang asesmen. Indonesia sekarang sedang menggalakkan tentang asesmen nasional, pengganti UN. Namun mengapa Indonesia sendiri sekarang tidak mengikuti asesmen internasional seperti tren internasional matematik and science study gitu, khususnya di 2015 dan 2019. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih Hendri, ini langsung nih ya, fokus ke asesmen nasional. Saya persilakan Mas Menteri. Pak Dwi, saya ambil 3-4 sekaligus deh. Oke, biar lebih bagus. Ya, tercatat ya. Saya persilakan Mas Muhammad Faisal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang Mas Menteri. Mas Menteri sebetulnya. Sorry Pak Dwi, tadi pertanyaannya itu mengenai asesmen di tahap mana maksudnya? Ngomongin referensi asesmen sekolah atau asesmen buat masuk kuliah atau apa nih? Buat siswa sepertinya ya. Buat peserta didik, Pak. Jadi kayak UN, dulu kita pakai UN, sekarang asesmen nasional itu kan maksudnya? Iya, Pak. Oke, sip. Silakan Mas Muhammad Faisal. Ya, tujuan saya Muhammad Faisal, tujuan studi ke University of Gothenburg, Swedia. Ini pertama kalinya saya akan sekolah ke luar negeri, Mas Menteri. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya begini Mas Menteri, karena ini pengalaman pertama dulu ketika Mas Menteri kuliah di luar negeri, kendala apa sih yang paling berat, yang paling sulit dihadapi oleh Mas Menteri, kemudian bagaimana cara Mas Menteri untuk menghadapi atau menyelesaikan kendala terbesar itu ketika Mas Menteri kuliah di luar negeri? S1 apa S2 nih? Pertanyaan. Untuk pertama kalinya mungkin S1 ya Mas Menteri. S1 ya, oke, sip. Terima kasih Mas Menteri. Berikutnya Mbak Elisa, maaf Juan ya. Juan Palem Sinaga. Terima kasih Pak Dwi. Selamat siang Mas Menteri. Perkenalkan saya Juan Sinaga dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dengan tujuan studinya Universitas Gadjah Mada. Jadi sedikit bercerita Pak Menteri, dulu sebelum S1 saya tuh punya cita-cita menjadi seorang bankir ataupun bekerja di suatu perusahaan dengan lingkungan kerja yang nyaman. Tetapi semuanya berubah pada saat saya ambil konsentrasi di semester 5, saya ambil konsentrasi ekonomi sumber daya manusia. Dan di situ mulai saya berpikir tentang kecemasan saya tentang era bonus demografi yang sedang Indonesia hadapi untuk beberapa tahun ke depan pun. Saya cukup khawatir Pak Menteri dengan adanya era bonus demografi, di mana pada saat era bonus demografi tidak bisa sejalan dengan kualitas sumber daya manusia dan juga kondisi lapangan kerja di Indonesia. Ini akan menjadi bumerang bagi Indonesia untuk menjalani pengangguran dan kemiskinan yang berkepanjangan. Nah, yang ingin saya tanyakan dari pandangan Pak Menteri tentang permasalahan ini bagaimana sih, dan apa sih yang rencana yang sedang digodok oleh kementerian untuk mengatasi permasalahan era bonus demografi ini? Walaupun orang-orang banyak yang bilang bahwa era bonus demografi ini akan membawa keuntungan bagi Indonesia, tapi saya memandangnya tidak Pak Menteri, kalau era bonus demografi ini tidak diseimbangkan, tidak sejalan dengan peningkatan kualitas SDM dan lapangan pekerjaan. Terima kasih Pak Menteri. Baik, terima kasih Juan. 3 dulu ya Mas Menteri, saya persilakan. Ya. Oke, pertanyaan pertama asesmen internasional. Loh, dikira AN itu apa? Jadi kita buang UN, habis itu kita ganti jadi asesmen nasional. Asesmen nasional itu adalah versi PISA. PISA itu adalah International Standard Numerasi Literasi Science yang digunakan untuk meranking seluruh dunia.
Itu makanya kita selalu dapat ranking paling rendah itu dari PISA. Jadi kita menggunakan framework-nya PISA dan juga beberapa elemen tes internasional lainnya untuk melakukan asesmen nasional untuk SD, SMP, SMA. Fokusnya kepada numerasi dan literasi. Justru sekarang kita baru pertama kalinya, ini yang lagi dikerjakan adik-adik kita semua, pertama kalinya kita menggunakan standard measurement numerasi dan literasi yang internasional. Gitu. Justru itu, makanya kita selama ini mengukur diri kita pakai standar lokal, yaitu standar informasi berdasarkan mata pelajaran. Makanya nggak nyambung gitu. Ini hal-hal yang dan numerasi dan literasi ini nggak sangat sulit dibimbelkan. Jadi nggak bisa dibimbelkan. Jadi memang ini adalah kemampuan daya logika kita. Jadi literasi itu bukan bisa baca apa enggak. Literasi itu adalah saya bisa mengerti nggak bahan bacaan ini dan mengerti proses logika untuk menganalisa informasi tersebut. Sama juga dengan numerasi, itu bukan seberapa jago kita di algebra atau seberapa jago kita bisa melakukan multifactoring gitu. Bukan. Sangat simpel konsep matematikanya. Yang sulitnya adalah kita bisa nggak membaca suatu informasi dan apa yang bisa kita gunakan dengan informasi itu untuk menganalisanya dan problem solving daripada masalah itu. Jadi sangat foundational skills gitu. Jadi asesmen nasional adalah standar internasional ya. Jadi kita bukan buat-buat sendiri, kita nggak mungkin melakukan itu gitu. Itu kita mengambil terinspirasi dari framework internasional kita. Dari PISA, dari TIMSS dan berbagai macam standar. Kedua, waktu kuliah, apa kendala paling berat saat kuliah? Kendala waktu S1 sama S2 beda. Ini saya jelasin. Waktu S1 kendala utama saya itu bukan adaptasi ya, karena saya udah dari umur 14 tuh saya tinggal di asrama. Jadi saya udah keluar dari rumah tuh umur 14 tahun. Saya di asrama di Singapura, jadi saya udah biasa tinggal sendiri. Jadi itu S1 saya bukan itu adaptasinya, itu saya udah biasa. Adaptasi tersulit saya adalah untuk membagi waktu antara belajar sama sosialisasi. Itu udah anak umur 18, baru keluar, ketemu orang-orang dari seluruh dunia, seneng banget, excited banget. Saya enggak, tapi beban kerjanya juga besar banget waktu saya di Brown University. Jadi membalance antara, jadi tahun pertama tuh saya bener-bener parah deh, nggak pernah ngerjain soal baru terakhir gitu, semuanya late, kadang-kadang bolos kelas dan lain-lain karena terlalu senang dan excited dengan bertemu orang-orang baru. Jadi setelah tahun pertama itu saya baru benar-benar menemukan ritme dan cadence untuk bisa lebih disiplin kerjanya. Jadi tahun pertama tuh ujian visual sama baca kan ya. Maaf ada yang bocor. Jadi tahun pertama tuh kaget sosialisasi, itu pertama. Untuk S2 beda ya. Untuk S2 tantangan utama saya adalah untuk bagaimana membalance project personal saya, sosialisasi dan kurikulum. Jadi pada saat itu kan waktu saya mengerjakan Gojek itu jadi project saya waktu saya di S2. Gitu. Jadi kayak salah satu research project saya yang saya buat dan saya kembangkan. Jadi tantangan utama saya itu gimana caranya membalance antara 3 aspek itu. Saya masih kepengen membangun pertemanan, saya masih ingin belajar di kelas, tapi juga pengen ngerjain project personal saya. Jadi itu tantangan saya di S2. Sangat berbeda dengan S1. Di mana S1 ya anak umur 18 lah tahu lah, masih so excited gitu ketemu orang-orang dari seluruh dunia. Dan tantangan utama saya pada saat saya S1, saya merasa dulu di SMA itu saya merasa dirinya pintar. Waktu saya masuk Brown University, itu kan salah satu Ivy League. Itu saya pas masuk saya sempat depresi. Karena saya baru sadar betapa rata-ratanya saya dibandingkan anak-anak itu. Nah, ini membutuhkan sedikit ketangguhan nih, mental gitu, bahwa daripada kita langsung demotivasi, kita baru menyadari kamu tuh nggak sepintar yang kamu kira gitu. Ya, banyak orang yang kalah mentalnya digituin. Tapi karena saya punya jiwa yang dari kecil emang daya kompetitif saya itu besar gitu. Saya kepengen nggak mau kalah gitu. Jadi itulah yang membuat saya akhirnya memacu diri untuk bisa merasa saya tuh nggak kalah kok sama mereka. Tapi waktu pertama kali datang, ini banyak nih anak-anak SMA yang merasa dirinya terpintar di SMA-nya dia pas masuk ke top university atau apa, dan bisa juga buat S2. Itu sama aja analoginya. Dia merasa pintar di rumah home base-nya dia. Pas saat dia ketemu dengan anak-anak yang luar biasa pintarnya dan pengalamannya udah jauh lebih besar dari mereka, itu bisa menjadi pukulan mental yang cukup besar.
Tapi itulah yang akan memicu kita untuk menjadi lebih baik. Sama kayak atlet loh. Atlet tuh nggak bisa jadi lebih baik kalau dia nggak main sama orang yang lebih jago dari dia. Sama aja buat bidang apapun. Jadi kunci daripada kita menjadi lebih baik adalah kita harus bersaing dan juga berkolaborasi dan bermain dengan orang-orang yang lebih jago dari kita. Oke, era bonus demografi. Ya saya 100%, saya nggak pernah menggunakan terminologi bonus demografi. Saya juga nggak ngerti kenapa ini dibilang bonus. Ya, buat saya sebagai Menteri Pendidikan ini merupakan hal yang sangat menyeramkan buat saya karena begitu banyaknya. Nggak semuanya bisa diselesaikan dalam dunia pendidikan. Ini adalah satu miskonsepsi sama sekali. Mau sekolahnya sebaik apapun, kalau ekonomi dan jumlah formal ekonominya, jobsnya tidak ada, ya nggak bisa anak-anak itu. Makanya saya selalu bilang, kita nggak bisa nunggu sampai ada cukup banyak pekerjaan yang keluar di dalam ekonomi. Yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa pendidikan tinggi kita paling tidak, dan pendidikan ke bawahnya, tapi terutama pendidikan tinggi kita, punya daya relevansi yang sangat tinggi, baik untuk mencari pekerjaan ataupun untuk menjadi self-employed. Ya, self-employed itu bisa bikin bisnis, bisa kewirausahaan, bisa juga menjadi freelancer, atau dia mencari nafkah dengan dirinya sendiri. Jadi kita nggak bisa membangun suatu sistem pendidikan yang goalnya itu adalah hanya untuk anak itu dapat kerjaan. Karena terus terang nggak akan ada cukup anak kerjaan untuk 2 juta lulusan S1 kita tiap tahun. Nggak mungkin, nggak ada 2 juta job di-create setiap tahun gitu. Itu harus menunggu sampai GDP per kapita kita semakin tinggi, informal ekonomi kita semakin kecil, dan formal ekonomi kita semakin besar. Sambil nunggu itu terjadi, anak-anak kita harus dilatih dengan kemampuan berkolaborasi, kemampuan berinisiasi, kemandirian, semua profil pelajar Pancasila yang menjadi target kita. Makanya saya capek-capek ngirim anak keluar dari kampus. Itu alasannya. Gitu. Saya nggak mau anak-anak pada di kampus semua. Saya kepengen mereka keluar dari kampus, saya kepengen dosen keluar dari kampus, saya kepengen teman-teman keluar negeri atau keluar dari universitas mereka untuk belajar di tempat lain, di kota lain, di universitas lain, agar mereka memicu kemandirian mereka keluar dari comfort zone mereka, sehingga mereka jadi tahan banting, mengerti cara memanage waktu mereka dengan baik, belajar di dalam industri, belajar di dalam riset untuk mensimulasi lautan terbuka. Karena kalau tidak, kemungkinannya adalah banyak yang tenggelam pada saat dia keluar dari kolam renang akademia, dia nyemplung di dalam lautan terbuka dengan badai, dengan ombak, dengan hiu-hiu di dalam laut, dan dia akhirnya tenggelam. Nah, itu yang nggak mau sampai terjadi. Makanya LPDP ini kita bantu, kita transformasi sehingga dia bisa mendukung pengalaman-pengalaman mahasiswa yang jauh lebih mirip dengan dunia yang nyata, ya, sehingga ada kombinasi antara akademi dan real life practical learning, project based learning, dan lain-lain. Itu mungkin.